Biar. Oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, ini sangat baik Kayaknya untuk saya saya. perlu main brawl abis ini deh. Saya 7 tahun mengcaster, saya nggak pernah dapetin. Iya, karena memang nggak pernah ada. Ya. Berlinknya ya. Iya, oke. Freya nggak ada, oke. Oke, kalau gitu kita langsung saja go to traffic, di mana respect ternyata diberikan langsung tanpa ada sedikit celah kepada para pasukan dari tim KBG. Ini berhasil mendapatkan Freya. Ya, Freya. Ini masih ada Bruno, dia mau di first pick buat Bruno. Hilda juga nggak ada. Kalau nggak ada Hilda, ya kemungkinan assassin bisa akan keluar. Untuk tim Liquid ID nggak akan ada yang bisa mengharas nanti untuk assassinnya, entah itu Lee kembali atau Hayabusa bisa dipergunakan dengan si Elvavia. Nolan juga masih ada. Dan di last play dulu nih, Bruno kemarin menjadi masalah. Mau terlepaskan Bruno nggak cuma dari kemarin, sampai detik ini, sampai hari ini juga Bruno menjadi masalah besar. Biang keladi. Apalagi kalau misalnya KBG ngelepas ya, ini kemungkinan besar RRC bisa ngamanin sih sebagai first pick. Ya. Nah, let's see sekarang nih. Yang Bruno atau Matilda juga ada, agak mengcover biar kalau mereka mau berebut, coba aja sekalian mereka rebutin. Iya. Dia dengan mereka karena Matilda atau Bruno, coba aja sekalian. Dibikin milih Widinya. Ada Chow, terus ada siapa tadi? Ada Chow, Matilda, ada Bruno. Nah, banyak banget nih yang terbuka nih untuk prioritas untuk belakangan ini. Zusin pun juga menjadi sebuah jawaban. Masih ya 100%. Tapi Bruno-nya tanpa pikir panjang dan terlalu lama nih diambil langsung, karena kita melihat bagaimana 4 match yang sudah berlangsung, 3-nya dimenangkan dengan Bruno. Ini bikin Bruno-nya purify sih. Bruno Big Chow. Bisa. Tapi ada Hylos. Wow, ini udah tebel. Hylos udah tebel, bukan Bruno-nya. Nih, Big Chow bikin Bruno-nya purify, bikin dari sosok skill gampang untuk dapetin ke arah Bruno. Ya. Atau ambil Link Angel lah. Aku sih nggak prefer Link Angel ya. Aku malah butuh gimana caranya dari Bruno ini guna purify nantinya. Ya Matilda Xbox. Aku sih Chow ya. Masih Chow. Soalnya ada Matilda. Oke, ternyata menuju ke arah Joy dan juga menuju ke arah Chow. Yes, Chow itu dia. Joy terlebih dahulu yang akan coba diamankan oleh sosok dari seorang Favian yang akan bisa melakukan diving ke arah backline yang menjadi sebuah jawaban. Dan Chow ya memaksa dari Bruno yang menggunakan purify. Kenapa? Gimana caranya nggak peduli nanti untuk Bruno pakai purify biar gampang dari Zuxinya bisa neken dan ngangkat dari sosok seorang Bruno itu. Ada follow up ya nanti ya. Buat dari letter flare-nya juga. Tapi efek slow-nya sih. Dari Hylos yang kalau mengcover buat Bruno-nya agak sedikit ada round drag lah. Meskipun nggak bakal jauh-jauh banget juga ya. Dan pick ketiga sekarang mau nutup atau mau ngambil mid. Mid yang diambil lagi-lagi. If yang memang menjadi senjata juga sih tadi ya. If-nya wow, oke, 62% untuk mid bagi sendiri. Ini agak mengerikan nggak sih Om? Serem buat siapa nih? Serem buat dari KBG. Karena gini, mereka punya Joy, mereka punya Chow, dan possibility terhadap Gatot Kaca masih ada untuk dari seorang Aran. Ya, itu bisa banget sih, kecuali Gatot Kacanya tutup sekarang. Tapi Aran juga nggak cuma Gatot Kaca, Tenis lah pun masih bagus banget tangan dari Aran juga. Khalid dulu ditutup. Tapi masalahnya ini kenapa gue bilang ke arah Gatot Kaca, kondisinya adalah mereka ke arah backline harusnya. Mereka harus ke arah backline dan mereka harus siap dengan adanya kondisi dari sosok seorang If. Ya, If-nya memang jadi. Saya masalah buat If ini nanti kalau team fight-nya ya. Terus dia buka real world-nya terus gak ada yang bisa kabur lah. Di sana sih memang biggest problem-nya buat ketemu dengan If-nya. Tapi Void Crystal yang di early-nya nih yang harus dihindari dengan GSKL juga. Karena bisa dicicil, bisa di-trigger gitu. Tapi di Gatot nggak sih bandnya? Gatot. Beatrix. Kalau misalnya di kanan pakai Gatot juga masih fit ini Om ya? Karena masih oke. Masih fit ya, masih sangat-sangat masih. Ayo sih biar kita taruh di arahnya. Dan itu lebih seru karena tebel-tebel semuanya. Dua-duanya tebel berarti otomatis marksman-nya ya dipaksa ke Nathan juga gak sih? Tapi banyak magic nih jatuhnya akhirnya. Setelah Nathan yang mungkin sekarang masih kuat power ya. Kari susah nih Om. Kari susah.
Kok susah lawan itu. Harit agak berat. Nathan kan? Iya sih Nathan. Dipaksa Nathan. Oke, Last Ranger. Ranger is oke sih, cuman kayak damage kecil. Ya, Granger berat juga lawan Hylos. Kayak bisa oke, berarti dia coba untuk jaga-jaga biar tidak ada yang satu lawan satu melawan ke arah seorang Fabian. Ya, atau kayak BG mau main lebih defensif gitu. Kayak aku pikirnya mereka bisa ambil friendly. Gatot kaca dulu. Udah tebel-tebel semuanya nih. Aku sudah bilang Gatot kaca. Ya paksa Nathan. Nathan kari. Hari Nathan. Kari atau Nathan? Mendingan Nathan sih. Nathan main range ya, masih bisa Tapi pakai trophy. berat kan late game ya. Kenapa nggak Harit sekalian? Oh, kebanyakan Magic. Ya Magic juga Nggak sama, Nathan nggak juga sama Magic gitu. nggak, Cuma tapi- dia penetration. Iya, dan Nathan itu DPS sebenarnya Om. Kalau Harit kan enggak. Sial ya. Iya. Jadi PR sekarang nih. Kemana buat arahnya juga? Aran enaknya kalau Karena kalau kayak BG ya, mereka mau main tanky pun mereka bisa ambil friendly nih buat last. Di belakangnya udah cukup kan dia bisa Bruno nanti. Mereka nggak ada Bruno banget jatuhnya. Benedetta kan bisa. Ah yes, bisa jadi opsi. Granger. Granger. Sempat kita bahas tadi Granger. Hmm. Oke, Glue akan menjadi sebuah jawaban untuk bisa menghentikan pergerakan dominasi terhadap seorang Bruno. Gimana caranya Bruno ditangkap pakai flicker sama glue-nya? Ya, dijauhin ya. Iya, bisa jadi jawaban. Split jelas lah, jawaban banget buat split. Ya bisa jauhin juga, bisa pegang buat Hylos, bisa juga buat Gatot kaca nih. Tinggal junglernya nih, karena Saksa setahu dia juga adalah user tank jungler yang kemarin ya sebelum ganti. Ya, assassin juga. Entah loh. Kalau adu pakai Link gimana? Atau Nolan? Nolan susah kena. Kalau gitu kita akan lihat di mana Pin menjadi salah satu pilihan terakhir dari KBG dan tentunya ini akan menjadi perwakilan Indonesia yang bertanding pertama untuk hari ini. Selanjutnya nanti kita akan ditutup dengan tim RRQ, salah satu perwakilan tim Indonesia juga. Jadi mari kita menyaksikan KBG Keepers Gaming, mampukah mereka melaju ke babak selanjutnya dengan menuju ke arah bracket satu sama? Atau bahkan Liquid bounce back atas kekalahan mereka yang sebelumnya dihantam habis-habisan dengan menit yang sangat cepat. Jadi seluruh pendukung Indonesia yang lagi watch party dimanapun kalian berada, tulis kolom komentar, ramaikan support terhadap tim Indonesia, tim Liquid, karena kita akan sebentar lagi menuju ke dalam lane of down. Are you ready, Mama? Let's go. Are you ready, guys? Let's go. Masuk ke dalam lane of down. Oke, kita melihat tadi ada dua revitalize yang dibawakan oleh KBG. Jadi untuk tim fight-nya di objektif ya, mereka akan sangat-sangat sustain dengan dua revitalize tersebut. Terbantu jelasnya dengan efek region revitalize juga. Sementara untuk Granger nih kembali muncul ya. So, dari tadi kita tidak melihat Granger, akhirnya ada juga Granger yang memang adalah salah satu jawaban untuk berhadapan dengan range yang dimiliki oleh Bruno. Oke, tapi lihat Tracy di sini benar-benar diganggu banget abis-abisan sama sosok seorang ESKL. Poking damage yang sangat berarti membuat sosok dari seorang LMU agak sedikit kesulitan di sana nampaknya. Ya, ilmu ya. Dan Inspire. Bentar. Kalau kita melihat bagaimana endurance yang dipakai dengan Yif dan juga Bane, ini akan ada sedikit ledakan ya ketika menggunakan skill mereka juga. Masih dengan farming, tapi Bruno-nya beda nih sekarang nih. Bruno yang jauh lebih sakit dengan emblem marksman yang dipakai. Bukan basic common emblem, tapi cara attack speed. Tapi ya, agak cukup berbahaya juga ya. Concernnya gimana dia survive di laningnya juga itu menjadi sebuah perhatian. Tapi nampaknya Aran di sana berhasil membuat seorang win and return kali ini. Bergerak low maut. Bahkan lihat, dia sampai tertrigger karena revitalize-nya. Dipaksakan sprintnya oleh Aran, nggak ada gerak sama sekali. Apakah ada first blood dari top lane Naran? Naran berhasil mendapatkan first blood di depan sana, bahkan itu dia sprint yang digunakan. Spell sprint dan juga tadi slam yang selalu kena sehingga bisa kemana-mana akhirnya untuk Hylos terpegang habis-habisan juga. Dan Glue yang memang menangin untuk laningnya sih tadi, karena ya dari Hylos untuk buildingnya hanya bisa bertahan ya. Center flare. Terperangkap dan coba dimakan. Revitalize telah dibuka. Tracy masih terlalu jauh di depan sana untuk bisa dimakan. Tapi lihat Fabian
Kali ini dia yang harus berhati-hati karena out of nowhere damage yang diberikan dari seorang Bunny ini terlalu benar-benar menggetarkan seorang Fabian. Ya, tapi untungnya Tracy tadi masih punya satu revitalize juga. Lalu dari bottom lane, Aaron Shiki masih berhasil untuk memenangkan sedikit duel nih ya. Untuk gold buff-nya juga yang diambil oleh Aaron Shiki. Sembari ke mid untuk mendapatkan lagi satu wave untuk minion mid yang bakal diambil juga dengan dia kah? Nope, kembali ke bawah. Turtle setup sekarang. Tim Liquid ID mereka unggul untuk first blood tadi. Gak terlalu jauh, hanya dengan 500-an untuk keunggulan mereka juga. Oke, tapi lihat di depan sana duel taken menuju ke sana Hylos. Di follow up tapi Skill mencoba untuk memisahkan dua tim fight yang berbeda. Terangkat begitu saja dengan avatar of Guardian, hanya satu yang tersangkut. Fabian, satu point kill terhadap seorang Sasa. Dan lihat kondisi dari sosok seorang Hylos yang berhasil tunggangi oleh seorang Aran. Berhasil menimbulkan impact yang sangat mahal. Turtle 2 point kill in total, berarti ya 2,5 kalau nggak 2 Iya. poin dia didapatkan oleh tim Liquid. Dan ini cukup repot sih, kayak dari KBG-nya mereka nggak bisa untuk nangkep skill. Dan dari tadi kita melihat lantern flare-nya juga on point. Kayak lantern flare selalu dapetin untuk fighter-fighter yang lagi jalan kaki kan. Dan itu ada banyak banget hero yang jalan kaki. Kayak Hylos bisa terangkat, terus juga Tracy ini meskipun tebel juga kalau kena lantern flare ya, dia bakal nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Masih bakal bisa dipegang juga dengan pemain-pemain dari tim Liquid tadi. Dan Aaron Shiki ini udah mulai bawah tengah akan diberikan stack ya, biar dapetin stack sebanyak-banyaknya biar bisa nge-spam nanti buat Rhapsody dia. Dan ya bawahnya masih damai sejauh ini. Dimensius bagi Elmo. Sementara untuk di topnya mana dia? Wait to return. Itu di area top hanya akan ditinggal juga dan nice. Oke, team fight kembali terjadi depan sana, mencoba untuk menangkap sosok satu buah point kill yang sangat mahal itu Gatot Kaca. Mencoba dilindungi dengan avatar Guardian dan juga Deadly Cage, berhasil selamat tapi lihat Tara defense sedikit terlambat untuk keluar dari zona turret yang akhirnya membuat 1 point kill didapatkan juga dari tim Key-Base Gaming. Kali ini Aran, kalau dia bisa masuk lebih cepat lagi dan keluar lebih cepat lagi, mungkin kasusnya akan berbeda Om Awa. Ya, masih ada pertukaran yang didapatkan tadi ya oleh KBG juga. Dari skornya nggak jauh, tapi dari setupnya nih yang bakal kita nantikan juga. Aran punya satu dominance ice. Ini sebenarnya item yang cukup jarang di build early untuk EXP maupun Roamer ya, karena rata-rata glowing one dulu, jadi mereka nggak perlu buildnya ke Domi. Tapi ya, ada di tangan Aran yang memang cukup tanky dari early. Nggak perlu nunggu untuk full item. Dan Widdy berhasil mendapatkan satu buah gold buff di bottom lane. Fokus mereka kembali lagi menjadi target utama terhadap natural objective, mencari di mana LMU berada. Dikit demi dikit dicicil oleh seorang Yeskiel dan bahkan LMU duel dengan yang on point. Di belakang sana mereka berhasil mundur ke belakang dengan flicker, tapi nampaknya Tracy menjadi korban keganasan berpasukan dari tim Key-Base Gaming. Mereka harus kehilangan 2 poin dan akan menuju ke arah poin yang keempat, looking for wipeout. Tim dari Liquid Indonesia hampir saja mem-wipe out tim Key-Base Gaming, tapi mereka mundur dan mereka lebih konsisten menuju ke arah turret dan 2 turret menjadi target utama mereka. Ya, itu tabrakan yang sangat bagus ya yang dilakukan oleh tim Liquid ID tadi. Mereka sadar mereka sudah punya potensi untuk melakukan team fight dan bahkan menang tadi. Aaron Shiki langsung join untuk memenangkan team fight tadi juga bagi tim Liquid ID. Dan ini berarti ada waktu yang diperlukan oleh KBG kalau mereka mau keep up atau mengejar ya. Karena Aaron Shiki yang sudah mulai aktif yang seperti ini, yang berarti bahwa ya tim Liquid ID mereka kan selalu memaksakan untuk tim fight kumpul juga. Oh, mereka lagi kebingungan banget nih sama Aran. Gimana cara namanya Aran ini bisa tumbang dan gak ganggu? Karena belum ada jawaban dari tadi. Belum ada jawaban sekalipun ada Bruno, gak ada jawaban terhadap soal Aran dengan glue yang dia miliki. Ya, dan Aran pun tumbangnya waktu dibawa After of Guardian ya, ke dalam tarot juga di bagian belakang. Dan ya, gold difference yang cukup jauh dipegang oleh tim Liquid ID. Dan bahkan tabrakan demi tabrakan juga masih dilakukan oleh tim Liquid ID. Lihat bagaimana meresahkannya Chusin yang sedang dimainkan oleh Yeskiel. Yeskiel ini menjebalkan banget, tapi depan sana lihat Lord Pathway telah dibuka. Trigger yang dilakukan oleh sosok seorang Widdy ketika dia mengangkat satu kakinya membuat panik satu tim Mamawa. Iya, The Way of Dragon juga banyak ya datang. Oh, kelihatan out of nowhere Saksa kali ini tiba-tiba muncul dan bahkan retribution di tangan dari seorang Fabian. Tidak ada purple buff, jungle tertinggal jauh dengan perbandingan level 9 dengan 11. Ini level yang sangat-sangat jauh sekali. Ya, kalau kita lihat sekarang untuk game yang terjadi juga, kayaknya dari objektif tim Liquid ID mereka akan free kalau mereka mau ambil turtle yang ketiga, atau mereka bisa menunggu untuk dijadikan Lord yang pertama juga. Masih dengan fast clear dari lane-nya. Yeskiel punya glowing one, udah cukup banget nih untuk engage, untuk melakukan team fight juga. Level 12 nih.
Dikit lagi level 12 berarti. Level 12 dan kemungkinan besar kalau aku jadi tim Liquid, kayaknya aku akan ubah ini sih, Om. Turtle-nya jadi Lord. Alright, bisa sih kalau mau turtle jadi. Karena kan 7-10 nih. Nanggung ya. 7-10, 7-20. Dia tinggal butuh 3 detik lagi kan? Itu bisa bertahan kan? Ya mereka bisa nunggu, tapi kalau kita melihat item dari Granger nih berarti Siapa Hunter tuh? Strike BOD. Mau ke mana Melvin? Malefic Roar ya. Oke, Malefic Roar. Dan ini kan sekarang 7.30 ya, Oh Pak? diambil ya, diambil. Oh enggak, mereka mau ambil, Om. Oke. Mereka tidak akan kasih sedikit kesempatan gold pun kepada para pasukan dari tim Keep Best Gaming. Aran berhasil menangkapkah satu Gatot Kaca? Dan itu dia, berhasil diperangkap dari pasangan Avatar of Guardian untuk mundur ke belakang para pasukan dari tim Keep Best Gaming. Mereka masih bisa menyelamatkan Tracy, tapi dengan satu tembakan yang ke arah sosok sama Tracy aja udah hampir bubarin para pasukan dari Keep Best Gaming. Ya. Gimana itu ke arah Beleksi yang lagi diangkat, Om? Ya karena itu udah full, bisa kita bilang full damage buat Aaron Shiki tadi. BOD, Melvin Roar udah selesai, tadi Hunter Strike juga belum besar. Penetration punya, damage besar juga punya sekarang buat dia. Masih dengan menunggu untuk Lord yang pertama juga kan tadi total ketiga memang di-convert yang diambilkan untuk mendapatkan efek shield untuk tim Liquid ID. Tapi belum ada pergerakan berarti bagi Keep Best Gaming nih. Akhirnya kita melihat bagaimana Bruno yang tidak bisa bergerak. Karena buat yang lainnya juga rontok nih, jadi Bruno-nya ya mau gak mau ikut buat defensif. Ruangnya Bruno nggak ada sama sekali. Oke. Dan itu dia Harta Tata Dead Sonata yang berhasil keluar, tapi lihat Widdy standby on position. Hanya ngedistract aja kerjanya Widdy saat ini. Dan kalau memang itu terdistract dan mencari menuju ke arah base turret yang dipecahkan pasifnya sekarang, ketika Lord yang pertama lagi balik lagi, bisa saja kejadian seperti game sebelum ini. Betul. Oke. Jadi pressure-nya masih masuk ya. Dan ini tim Liquid tadi mereka akan menjalankan dulu untuk 3 lane-nya lebih rapi lagi agar mendapatkan Lord yang pertama, bisa membuat mereka advantage lebih jauh juga. Dan Death Sonata berturut-turut dilepaskan oleh Aaron Shiki ini. Stack-nya udah mulai banyak sebenarnya buat Aaron Shiki ya. Tapi ya Death Sonata yang sekarang bagusnya adalah bisa dicicil. Betul. Jadi ada efek untuk knockback sedikit ke belakang dia, bisa menjauh dari musuh. Jadi lebih panjang lagi untuk areanya juga. Oh, sekarang Widdy udah coba ngamanin di area bottom lane dulu nih, Om. Dia nggak mau terlalu terburu-buru untuk clear, tapi pastikan di bawah tuh aman. Nggak ada yang ngumpet di bus. Setelah dapetin ke arah ungu, mereka akan siap terlebih dahulu mendapatkan ward. Mereka fokus objektif. Camp dan Lord ini nggak bakal ada kontes sama sekali. Lihat bagaimana arahnya juga udah zoning ya, udah memberikan informasi ke teman-temannya yang lain. Dan masih dengan spam untuk selamat melawan MLBB nih dari Favia. Oke, tapi nampaknya di sana dengan tim dari KBG dan juga Liquid terpaut 11.000 di menit yang ke-10. Ini sih harusnya di Lord yang pertama minimal banget mereka dapetin best turret sih, Om. Minimal dari hitungan kalkulasi aku. Maksimal mereka bisa in game. Ya, itu dia memang Bestar kayaknya menjadi target utama ya, apalagi ini shieldnya kan bisa pecah nih sekarang. Yang bawah udah pecah. Wah, ini dia. Para pasukan dari tim Keep Best Gaming mereka benar-benar didobrak habis-habisan. Clear min dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid. 3 wave yang bergerak secara bersamaan akan coba didapatkan oleh tim Keep Best Gaming. Hatta Tata Dead Sonata dengan remote manipulation. Karena yang salah, terlalu greedy menunjukkan seorang Widdy. Dan lihat Widdy membaikkan dengan sangat maksimal, membuat para pasukan dari tim Keep Best Gaming mereka tidak fokus dengan tim utama. Fabian menunjukkan backline, target utama menunjukkan seorang Saksa. Dan akhirnya Wind Richard pun harus tumbang. Tidak bisa diselamatkan kembali. Di para pasukan dari Keep Best Gaming mereka ke distrik hanya untuk satu orang Widdy. Ya, reload Nggak worth it, manipulation ya. nggak worth it banget. Ya, dibuka khusus buat Widdy yang masih bisa menggocek juga tadi buat Widdy-nya. Dan 12.000 nih sekarang untuk advantage bagi tim Liquid ID berlari lebih jauh. Dan ini akan berusaha untuk mengiring jelasnya minion karena di area mid itu kurang 1-2 kali hit lagi akan pecah juga. Ya, Shiki. Ini berapa stacknya sekarang? Udah 600-an, 700. Wah, gila. Wah, itu segitu banget stack segitu ya. Sakit. Sekali ditembak. Wow. Bisa nge-spam masalahnya. Spam terus-terusan. Nah, Om, ini kita juga melihat kalau misalnya tadi harusnya mereka bisa dapetin mid lane. Tapi kayaknya agak kurang terfokus ya. Itu salah satu yang mungkin harus bisa di-eval juga nggak sih, Om? Targeting mereka. Targeting. Bisa. Objektif ya. Objektif ya. Memang kita tahu sebagai salah satu brawl region server, kita harus coba
lihat ada beberapa titik yang bisa diamankan tanpa harus ada tim fight besar, Om. Iya, iya. Tapi ini memang unggul jauh sih yang mungkin ya udahlah tim Liquid mereka bisa main untuk nabrak-nabrak aja ya. Ini udah terlalu jauh sih. Ini gol terjauh nggak sih sepanjang M6 Berlangsung ya. iya berlangsung di Swiss Round ataupun World Cup? Tapi kemarin nggak sih yang lebih jauh, tapi lihat sih. Entah ya berapa yang lebih jauh juga ya. Karena ini banyak banget, kayak dari Winterfront juga udah selesai tadi buat Soviet. Mau dikejar sekarang untuk tim Liquid tadinya mereka udah bener-bener ke zone. Dan bahkan ada iya, so pick up dari top lane Saksa. Sangat berbahaya Fabian kali ini sebagai salah satu pionir solo pick off di arah Indonesia tim. Benar-benar membuktikan dia berhasil solo pick off dari Saksa. Saksa tumbang, berarti gak ada pembawa retribution juga. Jadi tim Liquid tadi mereka bisa lebih stabil lah untuk mendapatkan enhance slot ini. Oke, ada dua tim fight yang berbeda. Di mid lane mereka nggak boleh terpancing karena Wolf akan menjadi target utama para pasukan dari tim Liquid dan nampaknya Omawa. Ini bisa menjadi endgame kalau mereka terus seperti ini. Looking for 15.000 goal difference. Oh my god, Liquid Indonesia. Sangat-sangat jauh sekali untuk goal difference yang sedang terjadi sekarang. Roadnya pun akan berjalan untuk di area mid ya. Sementara Aaron Shiki bersama dengan Yehes dan juga Winnie ini sedang akan berusaha untuk melakukan satu buah setup karena 3 lane push. Seharusnya bakal masuk barengan sih untuk mid dengan bagian bawah ya. Oke, mereka menuju ke arah BS Suret yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi di arah mid lane. Atau mulai menjadi target utama Winnie the Well second! On point langsung mendapatkan sosok LMB sebagai remote manipulation high ground defender. Dan bisa selamatkan free hit dan menuju ke arah BS Suret. Dan ini dia Liquid Indonesia berhasil